Bosnya tuh sepasang suami istri, biasanya dipanggil Pak Haji sama Bu Haji. Ini saya dapat bonus katanya gitu. Jadi itu tuh dapatnya amplop sama makanan. Makanannya tuh roti, uang 500.000. Ya kerjanya sih gampang, bantuin goreng-goreng emping. Tapi Ani tuh notice Mang dia bilang, "Al, kok uangnya wangi ya?" Terus di kamar saya tuh ada sosok Mang monyet tinggi gede, tapi mukanya ini mukanya Bu Haji Mang Pas saya udah ngeliat itu, tiba-tiba semuanya jadi putih Mang. Lebih bilang katanya kalau saya ini hampir jadi tumbalnya bos saya, hampir jadi tumbalnya Bu Haji. Itu Teteh Mati Suri itu ternyata sudah berapa jam tuh meninggalnya? Jadi kalau menurut mama saya kan pagi sekitar jam 8-an ya sampai menjelang zuhur segitu. Lumayan juga ya, Iya. udah dinyatakan meninggal. Iya. Di suatu pabrik emping yang tak berhenti produksi, peluh karyawan berbaur dengan asap wangi. Konon, katanya Bu Haji pemilik melakukan ritual hitam dengan memberi sesaji pada sosok goib yang kelam. Pesugihan dijalankan demi usaha selalu berjaya. Namun satu persatu karyawan lenyap tanpa sisa. Jiwa mereka menjadi syarat utama penambah harta dari ritual yang dijalankan oleh bos Teh Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu sehat dan melimpah rezekinya. Sobat, hari ini seperti biasa Mang dan tim sudah mendatangkan tamu ya, seorang narasumber namanya Teh Alia. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat Mang Teh Alia, terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Ini kisah tahun 2022 ya? Iya. Masih baru ya? Iya. Waktu itu Teh Alia kerja di sebuah pabrik, tapi ternyata banyak temannya yang menjadi korban, meninggal begitu ya. Iya. Ada apa di sana? Ternyata ya begitulah. Nanti kita dengarkan bersama ya. Berapa lama kerja di situ Teh Alia? Sampai 2023 sih. 1 tahun aja. Iya, 1 tahun lebih kurang lebih. Nggak tahan. Iya. Jadi ternyata bosnya itu melakukan pesugihan. Iya. Mencari tumbal begitu ya. Oke baik, gimana kisahnya? Ini pasti seru. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Dan Mbak Alia harus pakai masker katanya untuk menutupi sesuatu. Ada yang dirahasiakan ya, yang nggak baik kalau diketahui oleh orang banyak. Mbak Alia, tadinya saya mau nanya profesinya apa, kegiatannya apa, aktivitasnya, tapi karena pakai masker jadi nggak jadi nanya ya. Iya. Baik, Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Alia. Jadi kejadiannya itu waktu itu di pertengahan tahun 2022 Mang Dan saya nggak lanjut sekolah karena kendala ekonomi Mang Jadi orang tua saya itu cerai dari saya masih kecil. Saya ikutnya sama mama saya Mang Cerainya itu karena papa saya selingkuh. Jadi milih selingkuhannya lah, makanya lupa dan nggak menafkahi saya. Berapa bersaudara? Saya aja. Setunggal, iya. Saya ikut sama mama saya. Mama saya cuma jualan makanan Mang Jadi nggak bisa buat lanjutin sekolah saya. Awal-awal lulus saya masih bingung. Maksudnya kan kalau misalkan cari kerja gitu kan kemana ya Mang Umurnya masih kecil. Kebetulan saya juga punya teman kecil Mang namanya Ani. Ini namanya udah disamarin ya Mang Nah, saya sama Ani tuh masih satu desa, cuma beda perumahan Mang Saya sama Ani tuh memang sering main. Jadi kalau nggak saya yang main ke rumahnya Ani yang main ke rumahnya saya.
Waktu itu hari Minggu, Ani main ke rumahnya saya, Mang E. Ya kita biasanya kalau main cuma jajan-jajan aja gitu, terus ngobrol di rumah, Mang E. Waktu itu Ani ngajak jajan, terus abis itu pulang. Nah di rumah tuh ya ngobrol lah, gibahin temen-temen gitu, Mang E. Setelah ngobrol itu, di sela-sela obrolan, si Ani bilang gini, Al, kamu mau nggak kerja di tempat kerja aku gitu? Kerjanya apa nih? Ya kerjanya sih gampang, bantuin goreng-goreng emping sama masuk-masukin ke wadahnya doang kayak gitu. Terus saya bilang, emang gak apa-apa Tani? Ya gak apa-apa, kalau kamunya mau mah nanti tak bilangin ke bosnya nyantai kok orangnya gitu. Terus saya bilang, ya udah mau nih nanti tapi ngomong dulu sama mama gitu. Ya udah kata Ani, nanti kalau misalkan mau WA aja, nanti tak jemput. Sorenya Ani pulang. Terus pas malamnya saya ngobrol sama mama. Saya bilang, Mah, Teteh mau ikut kerja ya sama Ani. Terus kata mama tuh, kerja apa? Emang boleh tah? Kerja kamunya belum punya KTP. Terus gak apa-apa sih katanya, yang penting mau kerja. Kata mama, ya udah kalau misalkan kamunya mau terus emang boleh, ya barangkali aja jalan rezekinya di situ. Yang terbaik lah buat kamu. Terus udah selesai ngobrol gitu, saya WA Ani kan. Nih, kata mama boleh. Terus kata Ani, ya udah nanti besok tak jemput ya jam 8:30. Besok paginya kan di jam 8:30 Ani datang jemput. Terus di situ kan saya izin ke mama kan, mau berangkat kerja dulu gitu, minta doanya kayak gitu. Terus habis itu udahlah kita tuh berangkat. Nyampe di tempat kerja, ini ketemu kan sama bosnya. Bosnya tuh sepasang suami istri, biasanya dipanggil Pak Haji sama Bu Haji. Kayaknya ya mungkin Ani emang udah ada omongan mau bawa saya gitu, mau bawa temennya gitu. Ani bilang, Bu, Pak, ini Alia, teman saya yang mau ikut kerja di sini. Saya bilang, iya Bu, boleh nggak saya ikut kerja di sini? Sayanya kan belum ada KTP gitu. Terus kata Ibu Hajinya, ya nggak apa-apa sih kalau emang kamunya bisa kerja mau belajar, nanti diajarin sama Ani, kata gitu. Ya Bu, makasih ya. Ya udah, Gi, kamu mulai belajar. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, ditanyain aja ke Ani. Mulai nih ke kerjaan gitu. Di situ dikenalin kan sama teman-teman kerja gitu. Ada yang deket, yang akrab tuh namanya tuh Putri, sama yang gak terlalu deket ada namanya Reva. Awal-awal di hari pertama kerja itu karena masih baru kan, jadi Ani bilang, kamu bantu Putri aja tuh goreng-goreng. Nanti kalau udah bantu masuk-masukin juga biar bisa gitu. Ya udah kan saya ikutin, Mang E. Besoknya udah mulai belajar yang lain kayak bantu-bantu jemur empingnya kayak gitu, Mang E. Setelah beberapa hari kerja, ini yang saya engeh tuh kayak Bu Haji ini kan orang kaya ya. Orang kaya itu rumahnya aja gede, terus mobilnya ada 2, motornya ada 2 juga, Mang E. Tapi tuh rumahnya kotor, Mang E. Kotor banget tuh, yang kayak jarang banget dibersihin tuh, Mang E. Terus Bu Haji tuh suka garuk-garuk badan. Nah awalnya kan saya mikirnya mungkin lagi alergi atau salah makan kayak gitu, Mang E. Tapi selama saya kerja tuh sering kayak garuk-garuk badan gitu tuh. Setelah 3 bulan kerja, waktu itu hari Selasa, saya tuh gak sengaja ngelihat pintu kamarnya Bu Haji kebuka. Saya penasaran aja, tapi saya cuma kayak ngintip gitu doang tuh, Mang E. Jadi pabriknya itu dekat rumahnya? Di belakangnya. Bisa Jadi, masuk ke rumahnya? Iya, kayak gitu. Jadi untuk kamarnya Bu Hajinya juga di bagian belakang, dekatnya golongan kita kerja gitu, Mang E.
Saya tuh ngintip cuma nyelongok aja kayak gitu tuh. Itu tuh ada Bu Haji sama Pak Haji lagi bawa sesajen gitu Mang bawa sesajen, tapi saya juga nggak lihat detail sih, cuma kayak gitu doang, terus saya lewat lagi gitu, soalnya kan takut ketahuan kan. Tapi saya nggak cerita ke Ani atau nggak bilang ke siapa-siapa kalau saya ngelihat itu. Besoknya Ani tuh tiba-tiba dipanggil sama Bu Haji buat masuk ke kamar gitu kan. Saya mikirnya takutnya Ani bikin salah atau dimarahin kayak gitu. Saya penasaran, tapi saya tunggu aja lah, nanti saya tanyain langsung ke Aninya gitu kan. Pas Ani keluar, saya tanya, kenapa nih kamu bikin salah tah? Terus Ani jawab sambil cengar-cengir gitu, senyum senang gitu kan. Enggak, ini saya dapat bonus katanya gitu. Lah, emang di sini bisa dapat bonus? Saya tanya gitu. Terus kata Ani, gak tahu sih. Saya juga baru ini katanya dapat bonus. Katanya mah karena kerjanya saya bagus, bilangnya gitu. Saya bilang, oh iya tah, coba dibuka, penasaran dapatnya berapa. Dibuka nih amplopnya sama Ani kan. Amplopnya dibuka, jadi itu tuh dapatnya amplop sama makanan. Makanannya tuh roti gitu Mang Dibuka amplopnya, isinya uang Mang uang 500.000 totalnya kan. Di situ saya dapatnya gede ya gitu kan. Tapi Ani tuh notice Mang dia bilang, Al, kok uangnya wangi ya? Terus saya bilang, masa sih, perasaan kamu aja kali, wangi uang itu mah, saya bilang gitu. Kata dia, enggak, wanginya beda, sini coba cium dulu. Terus saya cium, wanginya tuh kayak wangi bunga Mang yang nyengat banget, yang bikin pusing tuh. Tapi saya nggak tahu itu bunga apa, tapi kalau dicium yang lama-lama nyengat pusing gitu Mang Situ saya diem aja, ya sih kok wangi gitu. Terus kata Ani, bodo amat lah, yang penting dapat duit. Terus uangnya dimasukin lagi sama Ani ke amplop. Terus habis itu disimpan sama Ani. Ya udah kita kerja kayak biasa Mang Besok paginya itu udah jam 8:30. Ani kok nggak jemput-jemput gitu. Jadi memang kita kalau berangkat kerja tuh saya dijemput sama Ani. Ani kok nggak jemput-jemput gitu ya. Itu mama saya bilang, teh kamu kok nggak berangkat-berangkat sih? Ini udah jam berapa? Nanti kesiangan kamu gitu. Terus saya bilang, iya nih Mang, nggak tahu. Ani di WA nggak dibales-bales, di telepon nggak diangkat-angkat. Nggak biasanya sih kayak gini gitu. Terus mama saya bilang, ya udah, kamu kesana aja gitu. Barangkali Ani kesiangan kan. Saya bilang, males lah mah jalannya. Nanti dulu deh, nunggu Ani dulu sambil mau makan dulu. Setelah saya makan, saya masih main HP, scroll gitu. Kok masih belum ada kabar juga dari Ani gitu. Ani juga belum datang-datang gitu kan. Terus mama saya bilang lagi, teh kamu tuh gak berangkat-berangkat, kesana aja daripada kamu telat, katanya gitu. Saya bilang, sebenarnya sih males lah. Ya udahlah, kesana aja daripada telat, saya bilang gitu. Terus habis itu saya jalan. Karena memang kita tuh rumahnya nggak terlalu jauh gitu, gak jauh-jauh banget lah gitu. Cuma kalau misalkan jalan kaki juga ya males juga sih gitu. Saya jalan ke rumah Ani kan. Pas saya jalan ke sana, udah deket rumahnya tuh. Di rumahnya udah rame sama, tapi baru keluarganya doang gitu, rame keluarganya. Saya masuk kan, Assalamualaikum, Mah. Situ mamanya udah nangis Mah, udah lagi nangis kan. Saya kaget, Mah, kenapa? Aninya mana? Saya bilang gitu. Terus kata mamanya, Aninya meninggal, Al. Di situ saya kaget, sedih, ya gak nyangka aja gitu. Saya bilang, masa sih Mah, orang kemarin masih ketemu, meninggalnya kenapa? Masa tiba-tiba banget? Terus kata mamanya, gak tahu Al, mama juga gak tahu. Pagi-pagi pas mama mau bangunin, Ani udah meninggal. Saya masih kayak gak bisa
jawab apa-apa lagi tuh. Situ saya juga nangis, saya bingung, kayak kok tiba-tiba banget gitu. Kemarin masih main bareng, masih kerja bareng, bercanda bareng, gak nyangka tiba-tiba gak ada begitu aja tanpa alasan yang jelas gitu. Sebelumnya juga dia emang gak punya penyakit apa-apa, tiba-tiba meninggal. Kan gimana ya, sedih juga gitu loh. Ya gimana gak sedih, orang saya sama dia temenan dari kecil, rantang runtung bareng, terus kemana-mana bareng, tiba-tiba meninggal gitu. Tapi di situ saya nggak mau terlalu berlarut lah, soalnya kan kasihan mamahnya, pasti mamahnya juga lebih sedih daripada saya gitu. Jadi mamanya cerita, Mang waktu malamnya, pas malam sebelum Ani meninggal tuh, mamanya tuh dengar Ani tuh teriak-teriak dari dalam kamar, teriak-teriak, nyebut-nyebut namanya Bu Haji. Mama, ada Bu Haji, Ma, takut, tolong usir, Ma, ada Bu Haji, kayak gitu, sambil nunjuk-nunjuk di pojokan gitu tuh, Mang Mamanya kan bingung ya, nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa, istighfar dulu, astagfirullah, istighfar dulu nih. Tapi Ani ini tetap terus-terusan, ada Ma, ada Bu Haji, kayak gitu, Mang. Di situ mamahnya udah berusaha nenangin kan, ya udah Ani tuh lama-lama tenang sendiri terus tidur lagi. Pas paginya mamahnya mau bangunin Ani, tapi tuh pas masuk ke kamarnya, Ani tuh udah posisi tidur, tapi tuh matanya melotot, mulutnya mangap gitu. Digoyang-goyangin sama mamahnya, nih bangun, kerja nggak, nih kayak gitu. Tapi gak gerak, gak ada sautan gitu, Mang. Di situ mamahnya cek kan nafasnya tuh, udah nggak nafas, Mang sama nadinya juga udah nggak ada. Terus mamahnya nangis kan, mamahnya cerita kayak gitu. Nah karena Ani nggak ada, saya mutusin ya nggak kerja, Mang saya nggak kerja kan. Saya telepon Bu Haji tuh, Bu, saya nggak masuk ya. Terus kata Bu Haji, kenapa Al? Aninya meninggal, Bu. Tapi respon Bu Haji tuh kayak yang biasa aja tuh. Oh ya udah, turut berduka cita ya. Gitu doang. Saya kan mikirnya mungkin nanti sore atau siangan datang lah gitu ya. Ternyata nggak ngelayat. Malah sorenya tuh yang datang teman-teman kerja yang lain. Jadi Bu Haji sama Pak Haji ini nggak datang sama sekali. Waktu sampai di rumah Ani, Teteh ngelihat nggak itu jenazahnya? Ngelihat masih di kamar, masih belum diapa-apain gitu. Ada yang aneh nggak di situ? Ada yang ganjil kan? Kalau yang ganjil sih saya nggak ngelihat apa-apa ya. Cuma waktu itu posisinya udah dimeremin tuh, udah merem. Jadi saya nggak ngelihat ada apa-apa lagi gitu. Jadi meninggalnya normal? Normal yang saya lihat. Nggak ada luka atau apa di badannya? Nggak, kalau luka mah nggak ada apa-apa. Waktu proses pemakaman juga normal? Normal aja waktu pemakaman. Nggak ada kejadian aneh atau apapun, nggak ada. Besoknya pas saya kerja lagi itu, di situ saya jadi kayak nggak tenang tuh, Mang di kerjaan tuh. Kayak mungkin ada rasa sedih juga ya, masih kebayang sama teman gitu. Soalnya saya tuh terus-terusan ngedengar suara Ani, apalagi kalau misalkan lagi di dekat kamarnya Bu Haji tuh. Suara Ani tuh jelas banget di dalam kamar Bu Haji tuh. Nangis kayak gini. Al, tolong Al, takut Al, gelap. Kayak gitu. Saya nggak ngerti maksudnya tuh apa gitu. Tapi setiap tangisan yang saya dengar itu intinya dia minta tolong, takut, gelap. Nggak cuma tangisan Ani doang yang saya dengar. Jadi kalau misalkan saya lagi bengong atau misalkan lagi agak nyantai gitu tuh, ngelirik ke arah kamar Bu Haji, kadang saya juga suka ngelihat sekelebat bayangan hitam kayak gitu, Mang. Terus waktu setelah beberapa hari ya,
di hari Selasa lagi kalau nggak salah. Itu tuh saya mau ke toilet. Saya mau ke toilet, kamarnya Bu Haji ini nggak rapat lagi. Saya penasaran lagi gitu. Tapi waktu itu nggak ada orangnya, jadi nggak ada Bu Haji sama Pak Hajinya di kamar tuh. Saya penasaran lagi, saya ngintip. Di situ saya ngelihat sesajen ada di bawah kolong kasur sama ada di pojok di bawah jendela gitu. Tapi saya nggak lihat lebih dalam sih, cuma nyelongok kayak gitu doang. Terus saya balik lagi lanjut ke toilet kan, takut ketahuan. Untuk suara Ani sendiri tuh masih selalu saya dengar, tapi memang nggak setiap hari sih, cuma sering saya dengar itu suara Ani kan. 7 bulan berlalu itu temen saya yang nggak deket ini, yang namanya Reva ini, dipanggil tiba-tiba sama Bu Haji masuk ke kamar. Di situ saya penasaran, ada apa nih Reva dipanggil. Pas Reva keluar, saya iseng nanya, kenapa Rev dipanggil? Terus kata Reva, ini saya dapat bonus, katanya kerjaan saya bagus. Terus saya kayak jawab, emang iya? Coba dibuka, saya bilang gitu. Terus sama Reva dibukalah. Ih, 500 Al, katanya gitu. Terus si Reva bilang, tapi uangnya wangi Al. Di situ saya cuma spontan aja sih asbun gitu. Emang orangnya saya suka nyeletuk aja gitu kan. Saya bilang, hayo lo, awas lo hati-hati. Tapi ya karena memang saya nggak akrab kan sama Reva, jadi mungkin Reva ngiranya iri kali ya. Jadi respon dia tuh cuma kayak, dih apa sih gitu doang. Setelah itu udah kan uangnya disimpan lagi sama si Reva. Kita lanjut kerja lagi. Besoknya pagi-pagi ini belum mulai kerja, jadi masih beres-beres kayak gitu, masih beres-beres, masih kumpul-kumpul lah. Saya kan memang lumayan akrab sama Putri juga akrab sama Reva gitu. Tapi kalau saya sama Reva nggak akrab. Pas lagi kumpul-kumpul, ini Putri tiba-tiba ada telepon. Nah pas ngangkat telepon, ini Putri tuh menjauh kan, saya nggak tahu itu telepon apa gitu. Tapi pas balik lagi, ini si Putri tuh nangis. Saya sama yang lain kan bingung ya, kenapa Put, kenapa gitu kan ditanyain. Situ Putri nangis jawab sambil nangis, katanya si Reva meninggal. Saya tanyakan, loh emang kenapa Put? Terus kata Putri, gak tahu, saya juga dari telepon dari mamahnya cuma bilang kayak gitu doang. Saya tanya kenapa juga katanya masih gak tahu kenapa-kenapanya gitu. Di situ kan akhirnya Putri bilang ke Bu Haji kalau si Reva meninggal. Bu, si Reva meninggal gitu. Tapi respon Bu Haji cuma, oh ya udah. Pas selesai kerja, ini kan kita mau pada ke sana ya, ke Reva. Tapi si Bu Haji sama Pak Haji ini gak ikut. Katanya sih masih ada kerjaan, bilangnya gitu. Jadi yang layak cuma golongan kita aja, teman-teman kerja aja. Jadi bos kita tuh nggak datang gitu. Di sana ya saya mah ya udah cuma ngelayat aja. Jadi emang nggak ngobrol atau apapun sama keluarganya kan. Memang karena nggak deket juga jadi nggak kenal. Selesai ngelayat pulang kita tuh pulang. Nah saya tuh di situ ini ya agak curiga gitu karena Reva tuh meninggal setelah 1 hari dapat bonus sama makanan dari Bu Haji, sama kayak Ani juga kan setelah dapat bonus sama makanan itu meninggal gitu. Saya curiga. Dari awal memang saya tuh terbuka sama mama saya. Jadi saya cerita semua ke mama. Sebenarnya dari situ mama saya tuh udah takut lah. Nyuruh saya jangan lanjut kerja lagi. Cuma saya masih pengen kerja. Jadi saya gak dengerin mama saya gitu kan. Setelah kejadian itu saya tuh malah semakin ngerasa gak tenang gitu di kerjaan tuh. Soalnya yang tadinya suara
Ani itu nggak setiap hari tapi sering, itu jadinya sekarang benar-benar sering banget saya dengar suara tangisan Ani. Yang intinya tuh nangisnya dia tuh selalu ngomong hal yang sama, takut, gelap, kayak gitu. Selalu dia bilang kayak gitu. Saya nggak ngerti maksudnya tuh apa gitu. Saya juga masih nggak tahu apa-apa lah. Setelah 3 bulan kejadian Reva meninggal, itu saya tiba-tiba seperti dianak-emaskan gitu sama bos saya. Kayak suka tiba-tiba disanjung lah di depan teman-teman yang lain, dibilang kalau saya tuh kerjanya rapi, saya kerjanya cekatan, jadi cepat beres kayak gitu. Di situ pekerjanya ada berapa teh? Sedikit sih, sekitar 8 orangan. 8 orang, cewek semua. Cewek semua. Jadi 2 udah meninggal ya? Tinggal 6. Iya. Belum nerima lagi? Enggak. Waktu itu kayak nggak nyari orang lagi dulu gitu. Ih, apa nih? Kok kayak ada yang ganjil ya? Malam mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Tapi enak juga sih, bantalnya empuk. Bolehlah. Beberapa hari setelah saya disanjung-sanjung itu, saya juga dipanggil masuk ke kamar Bu Haji. Di situ Bu Haji bilang, "Al, kamu kerjanya bagus. Saya suka nih yang kerjanya kayak kamu. Jadi kerjaan tuh cepet beres. Kamu tuh sigap kayak gitu. Nih ibu ada bonus lah buat kamu sama makanan." Saya terima tuh amplopnya kan. Saya terima. Terus saya bilang, "Ya Bu, Pak, makasih ya." Itu di kamar ada Bu Haji sama Pak Haji juga. Tapi Pak Haji mah emang gak ngomong apa-apa. Pak Haji tuh emang orangnya jarang ngomong lah gitu. Jadi lebih sering Bu Haji kalau yang ngomong atau ngobrol sama yang kerja kayak gitu. Setelah itu saya keluar, saya lihat amplopnya, isinya sama Mang 500.000 gitu kan. Saya penasaran, ini uangnya juga sama, wangi. Nah karena kalau yang Ani sama Reva kan saya nggak megang amplopnya ya. Jadi saya nggak tahu itu wanginya tuh dari mana. Karena ini kan saya dapat sendiri, jadi saya penasaran gitu, ini tuh wanginya dari mana gitu. Saya lihat kan di sudut pojok amplopnya tuh Mang ada bunganya kecil warna putih. Nah ternyata wanginya tuh dari bunga itu. Tapi saya tuh nggak tahu kenapa malah pengen nyimpen. Jadi saya biarin aja di amplop. Nggak saya ambil, nggak saya buang. Saya pengen simpen aja. Jadi saya masukin lagi uangnya. Saya masukin terus saya simpan. Pas pulangnya saya bilang ke mama kan. Pulang, "Mah, ini teteh dapat bonus. Katanya kerjanya bagus. Dapat 500, 250-an ya." Saya bilang gitu. Terus ya udah sini. Saya kasih 250 ke mama, 250-nya lagi masih di dalam amplop. Terus saya taruh di atas meja di kamar saya Mang Setelah itu saya tidur. Kan pulang sore. Jadi malamnya saya tidur gitu. Saya tidur. Pas saya lagi tidur, saya tiba-tiba kebangun aja gitu Mang Saya tiba-tiba kebangun. Terus di kamar saya tuh ada sosok Mang monyet tinggi gede, tingginya tuh hampir nyentuh atas gitu Mang Tinggi gede, warna coklat, bulunya banyak, ada ekornya. Tapi mukanya ini mukanya Bu Haji Mang Sosok ini tuh nggak sendirian. Jadi di samping kanan kirinya tuh ada 2 kanan 2 kiri, itu kerak kecil-kecil. Situ saya takut banget Mang tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya gerak nggak bisa, saya teriak nggak bisa, saya mau baca doa juga gak bisa, kayak lupa tuh Mang Saya lupa saya pernah belajar baca doa apa gitu. Saya gak bisa apa-apa Mang Saya udah tidur lagi. Saya bangun lagi tuh tiba-tiba saya ada di tempat gelap Mang Di tempat gelap banget. Cuma waktu itu ada yang narik perhatian saya. Ada lampu kayak lentera gitu Mang Saya deketin ke situ. Di situ saya ngelihat ada 5 tubuh terbaring Mang
yang 2-nya itu saya kenal. 2-nya tuh temen saya yang baru kemarin gak ada. Jadi si Ani sama si Reva. Tapi 3 laginya tuh saya gak kenal. Gak cuma 5 tubuh aja yang terbaring, saya juga ngeliat ada Bu Haji sama Pak Haji lagi bawa kayak sesajen gitu, kayak ada dupa, kemenyan, bunga-bunga kayak gitu, ngiterin 5, jadi ngelilingin 5 tubuh ini gitu. Pas saya udah ngeliat itu, tiba-tiba semuanya jadi putih, Mang. Jadi putih, terus jadi kayak lorong gitu, Mang. Cuma sempit segini doang, putih semua, lorong. Saya jalan terus, Mang. Saya jalan terus, nggak ketemu ini ujungnya kemana gitu. Cuma ada saya doang di situ dengan tempat yang kayak gitu. Saya jalan terus. Setelah sekian lama saya jalan, akhirnya saya ngelihat kayak ada cahaya yang lingkar gitu. Cahaya yang lingkar putih gitu. Saya penasaran. Saya masuk ke situ. Setelah saya masuk ke situ, tiba-tiba saya udah ada di kamar saya lagi. Tapi dengan posisi saya ngeliat tubuh saya lagi tiduran di kasur. Di situ udah ada mama saya, udah rame, ada keluarga saya juga, sama ada Pak Lebe sama Bu Lebe. Di situ yang saya lihat pada saat itu, Pak Lebe lagi megangin kepala saya. Terus nyiram air dari kepala saya sampai ke ujung kaki. Pas air itu disiram, itu kerasa kayak panas. Yang lagi ngelihat badan saya ini nih, kerasa panas semua sebadan. Panas, sakit, gak karuan sama rasa lah. Pas saya ngerasa itu, tiba-tiba saya bangun lagi. Saya bangun lagi udah di badan saya yang asli gitu. Mama saya nangis kan, meluk saya. Pas mama saya lagi nangis meluk saya ini, ditepuk pundaknya sama Pak Lebe. Keluar yuk, ngobrol dulu gitu. Mama saya keluar kamar. Pas saya bangun tuh saya kayak orang linglung. Saya bengong, tilong saya tuh. Kok tiba-tiba rame gitu. Saya bahkan waktu bangun itu lupa tadinya sama kejadian yang saya lihat tadi gitu pas bangun itu. Setelah beberapa hari saya udah mulai sembuh lagi, saya ngobrol lah sama mama saya gitu kan. Udah mulai ingat nih sama kejadian yang saya alamin waktu itu. Saya tanya dulu ke mama, "Mah, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Teteh waktu itu?" Saya bilang. Di situ mama saya cerita. Malam sebelum saya mengalami hal itu, mama saya tuh dengar saya teriak-teriak ketakutan. Saya teriak-teriak ketakutan, nyebut-nyebut nama Bu Haji. Nah, mama saya nggak ngerti maksudnya tuh apa, kan? Mama saya nggak ngerti. Mama saya tuh udah nyoba nenangin saya, tapi kata mama saya tuh kayak nggak ngelihat ada mama tuh. Saya nggak ngehirauin mama, kayak nggak denger lah apa kata mama gitu kan. Terus saya diminumin sama mama saya, didoa-doain sama mama saya. Terus habis itu saya tidur lagi gitu. Besoknya pagi pas mau dibangunin kerja, kata mama tuh saya susah dibanguninnya. Padahal saya tuh bukan orang yang susah bangun. Saya suara dikit aja tuh langsung kebangun gitu. Tapi ini tuh susah banget dibanguninnya kan. Jadi mama saya tuh cek lah nafas saya, ternyata saya udah gak nafas. Di situ mama saya tuh sedih kan, kalap, panik, nangis. Mama saya manggil lah kayak Pak Lebe kayak gitu kan sama warga sekitar yang biasa orang meninggal gitu. Kata mama, pas Pak Lebe baru masuk kamar saya, itu beliau langsung istighfar. Astagfirullah katanya kayak gitu. Semua saya bilang, "Kenapa Pak?" Pak Lebe bilang gini, "Enggak Bu, Alia belum meninggal, belum waktunya. Ini tuh lagi tersesat aja." Gitu bilangnya. Terus mama saya bilang, "Belum meninggal gimana Pak? Ini nafasnya udah gak ada." Di situ Pak Lebe bilang, "Enggak, gini Bu, saya minta baskom isi air sama air garam." Udah disediain sama mama saya. Itu baskomnya tuh dikasih garam, terus habis itu didoa-doain sama Pak Lebe.
Habis itu kepala saya dipegang sama Pak Lebe. Kepala saya dipegang, dibaca-bacain doa. Setelah itu air garam yang udah didoain disiramin ke badan saya. Habis disiramin, kalau kata mama saya kejang-kejang dulu. Saya kejang-kejang dulu, terus habis itu baru saya bangun. Terus mama saya cerita yang waktu mama saya dipanggil keluar sama Pak Lebe tuh. Pak Lebe bilang katanya kalau saya ini hampir jadi tumbalnya bos saya, hampir jadi tumbalnya Bu Haji. Mama saya bilang, masa iya Pak gitu. Terus kata Pak Lebe, coba disamain, ada nggak temennya yang ngalamin kejadian hal sama. Terus kata mama saya, ya ada sih Pak, katanya. Ini si Ani itu tuh habis nerima bonus sama makanan, besoknya tuh meninggal. Nah kebetulan si Alia ini semalamnya kemarinnya habis nerima bonus sama makanan, terus paginya udah kayak gitu Pak. Terus kata Pak Lebe, coba mana uangnya masih ada nggak? Terus masih, kebetulan emang belum dipakai kan sama mama saya juga yang 250 itu. Diambil uang yang di atas meja saya sama uang yang disimpan mama saya dikasihin ke Pak Lebe. Nah itu uang kata mama didoa-doain dulu sama Pak Lebe tuh. Terus Pak Lebe bilang gini, Bu, ini uangnya jangan dipakai ya, jangan dipakai. Kalau bisa disedekahin aja, intinya jangan dipakai sama ibu, sama keluarga, atau sama apalagi sama Alia. Disedekahin aja, terserah mau buat anak yatim atau di nasi kotakin kayak gitu, yang penting disedekahin gitu kan. Setelah itu abis mama cerita kayak gitu, saya ceritalah yang saya alamin waktu itu kan, yang saya lihat Ani dimuterin sama bos saya kayak gitu. Saya cerita, mama saya marah lah, gak terima gitu. Berarti bener dong kata Pak Lebe kalau saya tuh mau ditumbalin gitu kan. Apalagi mama saya tuh orangnya emosian. Jadi pas tahu kayak gitu muncak banget kan emosinya. Situ mama saya sama paman bibi saya gitu ke rumah bos saya kan. Di rumah bos saya mama saya ngamuk-ngamuk. Kalian apain anak saya? Anak saya hampir mati gara-gara kalian, katanya kalian mau numbalin anak saya gitu kan. Kalian ini dosa, pakai pesugihan numbal-numbalin anak orang yang nggak tahu apa-apa, katanya kayak gitu. Nah tapi dari pihak bos saya ngelak, kamu jangan fitnah, ada bukti apa kalau saya pakai pesugihan mau numbalin anak kamu? Emang waktunya aja anak kamu mati. Semua saya makin emosi kan. Anak saya abis nerima bonus dari kamu, besoknya mati anak saya, untungnya nggak jadi. Maksudnya bilang gitu kan, karena itu posisinya rame kan, jadi dipisahin sama warga setempat, dipisahin, akhirnya keluarga saya pulang. Nah setelah itu saya udah benar-benar gak diizinin sama sekali lagi buat kerja di situ. Ya udah akhirnya saya keluar dari situ. Beberapa hari setelah saya keluar, saya kan masih ini ya sama Putri kan emang berteman baik kan. Putri ngabarin saya, dia bilang, Al, tahu nggak Pak Haji sama anaknya kecelakaan, kata gitu. Saya bilang, hah, kecelakaan apa? Di mana gitu? Kecelakaan katanya pas mau belanja gitu, kecelakaan mobil. Terus gimana? Pak Hajinya meninggal, tapi kalau anaknya mah enggak, cuma cacat doang. Terus sekarang gimana? Ya udah dimakamin sekarang mah Pak Haji, katanya gitu. Setelah kematian Pak Haji sama pokoknya setelah insiden kecelakaan itu, si Putri juga masih sering cerita ke saya kan, kalau Bu Haji ini sifatnya semakin temperamen, jadi kayak orang depresi gitu, suka marah-marah, yang nggak salah pun dia salah-salahin, jadi bikin yang kerja tuh nggak betah gitu. Putri tuh bilang, curhat kan, saya tuh sebenarnya nggak betah, cuma gimana lagi ya, saya butuh
Saya bilang kan, ya Put, kalau misalkan kamunya udah nggak betah mah keluar aja, saya bilang gitu. Terus kata Putri, ya kan nggak bisa langsung keluar, saya belum ada kerjaan lagi, saya masih butuh gitu kan. Tapi karena sifatnya Bu Haji ini yang semakin sering marah-marah ya, yang temperamen kayak gitu, jadi beberapa yang kerja yang lain tuh udah mulai keluar. Setelah beberapa bulan itu gudangnya kebakaran. Si Putri ngabarin kan, gudangnya kebakaran katanya. Setelah gudangnya kebakaran ini kan si Bu Haji ini dong butuh dana lagi gitu. Butuh dana lagi buat bangun usahanya lagi. Putri bilang, Al, Bu Haji karena gudangnya kebakaran, mobil sama motornya itu semua dijualin buat ini lagi, buat modal lagi, katanya kayak gitu. Terus saya bilang, terus gimana? Tapi nggak ada hasil katanya, karena dari toko-toko yang biasa nerima tuh udah nggak mau, soalnya kata konsumen empingnya tuh nggak enak, katanya bilangnya gitu. Ya awal-awal sih Bu Haji masih optimis, jadi masih terus-terusan usaha lagi gitu, coba lagi. Tapi karena tetap nggak berpengaruh, akhirnya bubarlah, bangkrut itu usahanya. Putri juga akhirnya dikeluarin ya, karena Bu Haji udah nggak sanggup buat ngegaji lagi gitu kan. Setelah usahanya ini bangkrut, kalau kata Putri ya, dia masih sering cerita gitu, katanya si Bu Haji ini makin kayak orang gila. Penyakit kulitnya dia juga jadi kayak semakin parah gitu. Dia suka garuk-garuk sampai merah, luka kayak gitu. Suka tiba-tiba kayak di depan rumah dia marah-marah sama yang gak ada wujudnya, tapi dia marah-marahin orang, kayak lagi marah-marahin orang. Kata Putri lagi kayak gitu kan. Karena Putri ini memang dia masih satu daerah sama Bu Haji. Di daerah Jawa Barat itu dia masih satu daerah gitu. Jadi masih tahu lah, masih tetanggaan. Setelah itu 5 bulanan yang lalu, Mang itu tuh Putri ngabarin, katanya kalau Bu Haji meninggal. Bu Haji meninggal, rumahnya dijual, tapi gak ada yang mau beli. Jadi sampai sekarang rumahnya kosong. Kalau anaknya sendiri itu sekarang ikut sama pamannya gitu, ikut sama adiknya Bu Haji. Waktu Teteh mati suri itu rasanya berapa lama itu? Saya sih ngerasanya kayak sebentar aja gitu Mang Pas yang saya ngeliat teman saya sama 3 yang lain itu saya ngerasanya cuma sebentar. Soalnya saya ngeliat Bu Haji sama Pak Haji ngelilingin 2 kali putaran, habis itu putih. Nah pas yang putih ini saya tuh ngerasa lama. Kalau yang putih nih Mang saya ngerasanya lama, soalnya kan saya jalan ke lorong, soalnya kan ini kayak lorong gitu lurus ya Mang saya jalan itu saya nggak nemu ujungnya Mang justru saya udah capek banget Mang tapi saya masih kayak ya takut Mang saya sendirian di tempat kayak gitu, saya bingung ini tempat apa gitu. Jadi saya terus-terusan jalan, saya terus-terusan nyari ujungnya. Nah sampai itu akhirnya saya nemu ujungnya yang tembusnya saya udah di kamar saya lagi gitu Mang Jadi ternyata sudah berapa jam tuh meninggalnya? Kalau berapa jamnya mah intinya pada saat saya bangun itu udah menjelang zuhur. Jadi kalau menurut mama saya kan pagi sekitar jam 8-an ya, sampai menjelang zuhur segitu. Lumayan juga ya. Iya. Udah dinyatakan meninggal. Iya. Kira-kira ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam nih dari kejadian ini? Untuk pesan menurut saya, kalau mau kerja ya lain kali cari tahu dulu lah latar belakang bosnya itu seperti apa. Terus untuk kalau misalkan nerima makanan atau apapun dari bos itu lebih hati-hati lagi lah, apalagi kalau yang aneh kayak saya kan aneh ya, bau wangi gitu. Jangan disimpan lah, kalau menurut saya sih mending ya kalau misalkan uang ya mending ya benar disedekahin aja gitu. Tapi kalau yang lain mending jangan dia diterima di depan bos tapi kita jangan gunain gitu, mencari aman aja kan, kita nggak tahu orang baik di depan kita belum tentu orang baik juga di belakang kita gitu. Untungnya nggak dibelanjakan ya uang itu. Iya masih ada. Kalau masih dibelanjakan ada. Mungkin udah meninggal iya, juga ya. Iya kayaknya.
Sekarang masih ada tempat itu, pabriknya? Enggak, udah bangkrut kebakar. Kapan pernah ke sana lagi? Pernah lihat ke sana? Oh enggak, udah enggak pernah ke sana-sana lagi sih. Terakhir Cuma kapan? terakhir waktu ya pokoknya saya resign, saya udah nggak kesana-sana lagi karena kan jauh juga Mang. Jadi saya udah nggak kesana-sana lagi, cuma dengar aja dari si Putri, dari teman saya gitu. Udah bangkrut ya? Iya, udah bangkrut. Bu Haji, Pak Hajinya juga udah meninggal. Itu meninggalnya normal atau tragis? Kalau Pak Haji tragis, kecelakaan. Kalau Bu Haji karena depresi gitu, terus penyakit kulit ya, garuk-garuk terus, jadi kayak mungkin kena penyakit kulitnya gitu. Nah, Sobat Malam Mencikam, itu tadi pesan dari Teh Alia ya. Jadi berhati-hati dalam menerima pekerjaan. Dan menerima bonus pekerjaan juga hati-hati ya. Iya. Barangkali ketipu kan ya. Mm-mm. Nggak kena korban tumbal juga bisa jadi penipuan. Kalau yang ini amplop wangi nih, hati-hati juga ya. Amplop wangi. Mending disedekahin aja uangnya. Tapi belum tentu juga sih ya. Iya sih. Siapa tahu emang amplopnya wangi kan ya. Terima kasih ya Teh Alia. Ya, Sehat selalu sama-sama. dan teror sudah tidak ada ya. Ya, alhamdulillah. Teh Alia bekerja demi hidup yang sederhana. Namun nasib menuntunnya pada kisah yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Dua temannya tumbang mendadak setelah menerima amplop wangi dari Bu Haji. Seolah bau harum itu adalah salam terakhir dari dunia yang tak terlihat. Hari itu, amplop yang sama tiba di tangannya bersama sepotong roti yang tampak tidak berbahaya. Tapi setelah ia memakannya, dunia runtuh menjadi sunyi dan Teh Alia jatuh ke mati suri. Di alam lain, ia melihat peti-peti berisi teman-temannya. Dan ketika ia kembali, nafasnya masih gemetar. Ia tahu ini bukan penyakit, ini pesugihan. Dan untung ia belum menyentuh uang itu. Karena setiap rupiah adalah undangan menuju peti yang sama. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.